Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada para peserta PKPA Angkatan ke-19. Hari ini apa kabarnya? Baik, sehat? Sehat. Hari ini merupakan hari terakhir kita dalam mengikuti pembekalan PKPA. Untuk itu saya harap di pertemuan kita yang terakhir ini semua peserta bisa mendengarkan pemateri sampai dengan sesi ketiga nanti dan bisa aktif bertanya. Kembali lagi bersama saya Adin Larasati selaku moderator yang akan memandu acara di sesi pertama ini. Namun sebelum itu, sebelum memulai pemaparan materi, hendaknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kedepannya. Saya persilakan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya di sebelah saya sudah ada pemateri kita yang pertama, yakni Ibu Dr. Ria Trivinata SLM. Selamat pagi Bu Ria. Ibu Ria hari ini apa kabar? Sehat. Nah, ketemu lagi sama Bu Ria. Bu Ria hari ini akan menyampaikan materi terkait dengan hukum acara pengadilan hak asasi manusia. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sudah siap Ibu menyampaikan materi? Siap ya Bu. Oke baik, langsung saja. Tapi sebelum memulai materi, izinkan saya untuk menampilkan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Bisa dilihat di layar. Pemateri kita yang pertama yakni Ibu Dr. Ria Trivinata SLM. Beliau merupakan dosen dan peneliti yang memiliki spesialisasi di bidang hukum internasional, kekhususan di bidang hukum laut, perbatasan wilayah antar negara, dan telah berpengalaman di bidang riset dan pengajaran. Ringkasan karir yang beliau pernah ikuti, yang pertama yakni sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Surabaya, dan saat ini beliau merupakan wakil dekan satu bidang akademik. Riwayat akademik, beliau memulai pendidikan di Universitas Wijayakusuma Surabaya dan lulus pada tahun 2007 dan melanjutkan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, lulusnya tahun 2009 dan dilanjutkan S3 di Universitas Erlangga dengan lulus tahun 2019. Fokus kajian ilmiah, yang pertama beliau mengajar hukum internasional, yang kedua hukum laut, yang ketiga hukum lingkungan internasional, dan yang keempat adalah pemetaan kualitas air minum. Beliau sering sekali melakukan penelitian. Sampai saat ini, beberapa karya penelitiannya yang pertama adalah strategi dan model rekonstruksi titik dasar geografis Indonesia, rekonfigurasi garis pangkal alur laut kepulauan Indonesia, dan median line. Yang kedua, pemetaan kualitas air minum Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022, dan yang ketiga, joint security dalam upaya penanggulangan illegal, unreported, and unregulated fishing di perairan negara Kesatuan Republik Indonesia, HIBA Internasi 2022. Baik, langsung saja kita memulai materinya. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya enak lebih dekat ya. Jadi lebih enak kalau berdiri sambil kita berdiskusi. Kalau begini kan lebih kenal, lebih dekat, lebih enak gitu ya. Saling memandangkan enak satu sama lain. Sehat Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah. Kenapa sih saya itu diminta mengajar hak asasi manusia padahal background saya itu adalah hukum internasional. Jadi saya itu mempunyai spesifikasi keahlian hukum internasional, tapi khususnya itu memang di laut. Jadi saya pemetaan batas wilayah, kualitas air minum, menentukan batas wilayah ini miliknya siapa-siapa itu memang bidang keahlian saya. Tapi ternyata ketika kita melihat sejarah lebih dalam, hak asasi manusia itu sebenarnya ya berawal dari hukum internasional terlebih dahulu.
tekanan-tekanan internasional yang kemudian menekan Indonesia itu supaya melahirkan Undang-Undang Hak Asasi Indonesia pertama kali di tahun 1999. Walaupun kalau kita melihat Undang-Undang Dasar kita itu memang ada poin tertentu atau pasal tertentu terkait dengan hak asasi manusia. Namun yang paling perlu ditekankan itu adalah peraturan pelaksananya. Nah, kapan Indonesia memiliki hak asasi manusia? Sebenarnya kalau kita melihat beberapa pendapat para ahli, tidak bisa dikatakan sebagai hak asasi manusia itu tidak sama loh Bu, antara ikatan dengan hukum nasional masing-masing, ya kan? Tapi ternyata enggak, hak asasi manusia itu diberikan karena negara. Walaupun secara lahiriah, secara hak ya. Jadi mengikat pada manusia itu sendiri, ya sebelum lahir punya hak asasi manusia. Tapi kenyataan dalam konstitusi, hak asasi manusia itu ya diberikan karena memang negara yang memberikan. Kalau misalkan negara sudah mencabut, ya berarti hak asasi manusia tersebut pada person tersebut ya akan hilang. Salah satunya apa? Putusan pengadilan. Ketika putusan pengadilan menyatakan bahwa hak asasi manusia itu diputus dengan sanksi hukuman mati, maka kan dia tidak memiliki hak untuk hidup. Jadi memang ada pendapat yang menyatakan hak asasi manusia itu sifatnya universal, mengikat pada diri kita sendiri bahkan sebelum lahir. Tapi ada yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu diberikan karena memang ada negara yang sudah mengaturnya terlebih dahulu. Nah, kita dalam konteks negara Indonesia. Negara Indonesia lahirnya hak asasi manusia itu ya pasca reformasi tahun 1998. Atau pada saat Timur itu kena memisahkan diri ya, memisahkan diri dari Indonesia, pelanggaran HAM berat dan genosid besar-besaran itu ya pada saat di Timur. Oleh karena itu Indonesia mendapatkan tekanan secara internasional, khususnya PBB. Sehingga apa yang ditekankan kepada PBB, hey Indonesia buat pengadilan HAM. Kalau tidak membuat pengadilan HAM, maka kita akan mengadakan pengadilan tribunal seperti ICTY atau ICTR. Bapak Ibu kalau mengambil mata kuliah hukum internasional dulu, ada konsep hukum pengadilan HAM kekhususan untuk mengadili HAM terkait dengan pelanggaran hak asasi berat manusia yaitu ICTR atau ICTY untuk Rwanda dan untuk Yugoslavia. Tekanan ini yang kemudian disampaikan PBB terhadap Indonesia. Mau buat pengadilan HAM atau saya buatkan pengadilan tribunal yang sifatnya adalah ad hoc. Indonesia waktu itu karena Pak Harto mundur, B.J. Habibie kemudian mengadakan suksesi negara untuk Timor Leste, dia bingung. Akhirnya B.J. Habibie mengeluarkan yang namanya Perpu untuk pengadilan HAM. Tapi Perpu ini ditolak oleh DPR. DPR nggak mau. Akhirnya tekanan masyarakat internasional semakin luas untuk meminta Indonesia tetap mengadakan namanya pengadilan HAM. Karena apa? Karena PBB melihat pada saat di Timur itu kejahatan genosid besar-besaran yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu yang dari sana mungkin memahami kondisi ini. Bagaimana pertempuran ya antara antara pihak dari pemerintah yang diwakili oleh TNI, masyarakat setempat itu sudah tidak bisa dikontrol lagi. Sehingga Indonesia dapat tekanan dari internasional, DPR kemudian membuat undang-undang tentang peradilan HAM tahun 2000. Ini muncul pertama kali sejarahnya terkait dengan peradilan HAM tahun 2000. Jadi bukan karena Indonesia punya kemampuan untuk membuat peradilan HAM, tidak. Tapi karena impeachment, karena tekanan dari masyarakat internasional, sehingga Indonesia diminta untuk membuat pengadilan HAM, supaya apa? Supaya pengadilan tribunal seperti ICTR atau ICTY tidak mengenai di
Indonesia, walaupun pengadilan tersebut adalah sifatnya ad hoc. Next slide, mana ya? Nggak bisa. Nah itu. Nah sebelum itu kita mau cek dulu, apa sih itu HAM? Manusia itu beda dengan person, orang. Ya. Mengapa hak asasi manusia bukan hak asasi orang? Padahal kalau di dalam peraturan perundang-undangan, yang sifatnya pidana itu adalah orang. Yang perdata ataukah hukum lingkungan, orang itu orang person ataukah badan hukum. Ya kan? Yang dikatakan person. Tapi hak asasi itu bukan orang. Hak asasi itu manusia. Jadi manusia itu ya Anda, saya, baik orang difabel yang tidak mempunyai kecakapan secara hukum, person yang belum lahir di dalam kandungan itu adalah manusia. Semua mempunyai hak asasi manusia yang sama. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa hak asasi manusia itu sama, sebenarnya enggak. Hak asasi manusia itu beda. Beda dengan kajian pidana, beda dengan kajian perdata. Oleh karena itu dia mempunyai sistem peradilan yang sendiri, dengan pengadilannya sendiri pun, dan prosesnya juga berbeda. Gitu. Tapi apakah sampai saat ini pernah ada kasus terkait dengan hak asasi manusia sejak lahirnya pengadilan HAM? Belum pernah ada kasus. Sama dengan dunia internasional, baru ada kasus tahun ini. Pengadilan internasional itu punya yang namanya Statuta Roma atau ICC, International Criminal of Court. Dia mengadili tentang kejahatan kemanusiaan berat akibat dari peperangan. Dari mulai lahirnya International Criminal Court sampai sekarang sejak 20 tahun lahir, belum ada yang diadili kecuali satu hari ini, yaitu terkait dengan Israel. Tapi Israel pun tidak menyetujui terkait dengan, tidak mengakui yurisdiksi ICC. Apakah Indonesia meratifikasi? Bapak Ibu paham ya meratifikasi, mengadopsi? Apakah Indonesia meratifikasi terkait dengan Statuta Roma? Belum. Karena apa? Karena Indonesia berjaga-jaga. Kenapa? Karena pelaku HAM sendiri itu ya kebanyakan orang-orang yang memang sedang ada menduduki posisi saat ini. Siapakah pelanggaran HAM beratnya? Siapa pelanggar? Pelanggaran HAM berat itu siapa? Pemerintah. Korbannya siapa? Masyarakat. Tapi kalau saya melukai Anda, belum tentu ini adalah HAM. Ya ini adalah pidana biasa. Tapi kalau misalkan pihak kepolisian melakukan misalkan mahasiswa orasi dan sebagainya itu adalah HAM. Ya. Itu yang perlu dibedakan. Next slide. Ini adalah pendapatnya John Locke pertama kali yang kemudian diakui sebelum negara itu ada. Ya, jadi sebelum negara itu ada. Jadi HAM itu sebelum lahirnya negara. Jadi zaman dulu tahun 1933 HAM itu sudah ada. Kan lahirnya negara itu setelah tahun 1933 dengan adanya Konvensi Montevideo. Apa itu? HAM yang melekat pada diri manusia ada jauh sebelum munculnya negara. HAM lahir sebagai kodrat sejak manusia lahir, bersifat abadi, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun termasuk negara. Ini pendapat universal. Sama halnya ini kemudian diadopsi oleh pendapatnya Jimli Asidik. Jimli Asidik menyatakan hal yang sama, bahwa hak asasi manusia itu ya sebelum manusia itu lahir atau sebelum negara itu ada. Sudah ada yang namanya hak asasi manusia. Dan ini juga diaminkan oleh Haris Azhar. Bapak Ibu tahu ya, Haris Azhar. Nah itu. Next slide. Tapi pendapat ini berbeda dengan pendapatnya George Jelinek. HAM adalah hak yang diperoleh dan dasar berlakunya tergantung pada negara dan tata hukum positifnya. Jadi HAM itu tidak seluas-luasnya. HAM itu dibatasi oleh apa? Oleh peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku terhadap masyarakat. Itu. Jadi kalau peraturan perundang-undangnya tidak menyepakati adanya hak asasi manusia tersebut, maka itu tidak bisa disampaikan. Kalau zaman dulu tidak ada yang namanya hak untuk berpendapat di depan umum.
Tapi kita ada sekarang kan peraturan perundang-undangnya, hak untuk berpendapat, hak bebas untuk berpendapat. Tapi apakah itu secara implementatifnya memang diberlakukan? Nah, itu Bapak Ibu bisa riset sendiri. Kondisi demokrasi saat ini. Next slide. Ini yang Jimli Asidik. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan negara, melainkan berdasar pada martabatnya sebagai manusia. Jadi bukan negara tidak ikut campur dalam urusan HAM, tapi dia mendapatkan perlindungan. Gitu. Sama dengan pendapatnya John Locke yang pertama. Next slide. Nah, bagaimana dengan pendapatnya PBB? Kita sudah meratifikasi ya Declaration of Human Rights dari PBB. HAM adalah martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut yang dimiliki oleh seluruh manusia. Tapi implementasi dari ini berbeda, setiap negara kan berbeda. HAM di Indonesia berbeda dengan HAM yang ada di luar negeri. Kita beda dengan Korea Utara. Kita juga berbeda dengan Brasil. Waktu itu kan kita pernah ada kasus terkait dengan warga negara asing yang membawa narkoba di Bali ditangkap, ya kan? Kemudian Perdana Menteri Brasil sampai menghubungi pemerintahan Indonesia untuk tidak dilakukan hukuman mati. Karena apa? Karena di Brasil itu tidak ada yang namanya hukuman mati, itu adalah pelanggaran HAM. Tapi di Indonesia hukuman mati itu tetap diberlakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Indonesia? Ya turutin sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia walaupun itu adalah warga negara asing. Tapi kasus ini akan berbeda ketika pelakunya adalah perwakilan dari pemerintah. Tidak bisa diberlakukan hukum Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menerima kasus, kalau warga negara asing biasa, itu aturan hukumnya tetap menggunakan aturan hukum Indonesia. Tapi kalau misalkan perwakilan negara seperti apa? Seperti konsulatnya, ya, konsulernya atau diplomatnya. Itu negara kita tidak mempunyai hak untuk memberikan aturan tersebut diberlakukan terhadap orang tersebut. Karena orang tersebut adalah perwakilan negara yang entitasnya adalah sama dengan negara. Gitu. Paham maksud saya? Ya, jadi kalau misalkan nih Bapak Ibu nerima kasus apapun, tidak hanya pidana, perdata pun sama. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nerima kasus, oh ini kasusnya konsulernya. Konsuler itu digugat sama warga negara Indonesia. Misalkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Nih kedutaan besar konsuler Amerika Serikat digugat oleh warga negara Indonesia akibat pemutusan hubungan yang sepihak antara konsuler dengan warga negara Indonesia. Digugat di pengadilan negeri. Apakah dia bisa diberlakukan hukum Indonesia? Tidak, tapi itu diterima oleh pengadilan negeri kita. Dan itu menjadi tertawaan publik internasional. Dianggap bahwa lembaga negara kita tidak mengetahui hukum internasional secara jelas. Apa yang harus dilakukan? Suratin pemerintahan. Minta pemerintah untuk memberikan surat terhadap pemerintah yang mengirim, dicopot jabatannya dulu sebagai konsuler. Kalau dia sebagai konsuler sudah dicopot jabatannya menjadi warga negara biasa, maka hukum Indonesia bisa diberlakukan. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian terabas aja, kemudian diangkat di headline news itu menjadi tertawaan, bukan hanya lembaga negaranya, tapi Indonesianya menjadi tertawaan, dan itu pernah terjadi. Itu. Ini ketidakpemahaman hukum internasional. Next slide. Bagaimana dengan International Covenant on Civil and Political Rights? Dia menyampaikan bahwa HAM adalah hak yang bersumber dari martabat yang melekat pada manusia. Hampir sama. Hukum internasional itu ketika berbicara satu, dia unifikasi. Semuanya sama. Tapi implementasinya terhadap negara, apakah itu sama atau enggak, itu tergantung negara masing-masing. Salah satunya nanti kita cek di Indonesia. Next slide. Next slide. Nah, bagaimana dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia?
pada pasal 1 angka 1 menyampaikan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia itu sendiri. Ini adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sudah diberlakukan di Indonesia dan merupakan hasil ratifikasi dari Declaration of Human Rights. Gitu. Jadi banyak Bapak Ibu hasil ratifikasi itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup, penanaman modal asing, ITE, kemudian perbatasan wilayah, itu rata-rata ratifikasi. Ratifikasi itu terkadang pasalnya cuma 1. Mengesahkan United Convention number berapa menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia. Udah itu aja. Isinya ratifikasi. Ya, Pak. Next slide. Sumber hukum HAM di Indonesia ada Undang-Undang Nomor Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Kemudian TAP MPR, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022. HAM itu sifatnya sama seperti hukum lingkungan ya, Umbrella Act. Sifatnya sama. 1, kita berbicara masalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia, tapi ada kita ngomong perlindungan anak, ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga, ini hak asasi manusia juga. Terus kemudian masalah lingkungan, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kemudian apa saja HAM itu besar. Tapi yang kita pelajari di sini bukan ini. Tapi yang kita pelajari di sini itu adalah tentang kejahatan kemanusiaan dan genosida. Ini yang hanya bisa diadili di peradilan HAM. Tapi kalau ini adalah peradilan umum biasa. Tapi kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida, 2 kejahatan ini hanya bisa diadili di peradilan HAM. Makanya sampai sekarang itu belum pernah ada kasus di peradilan HAM. Padahal kasus kita banyak, ada kasusnya Tanjung Priok, ya. Terus kemudian banyak kasus lah ya terkait dengan peradilan HAM. Nah ini tapi tidak ada HAM ini sama sifatnya adalah retroaktif. Jadi berlaku apa Bapak Ibu surut sama halnya dengan korupsi. Next slide. Ini adalah undang-undang HAM yang sifatnya Umbrella Act tentang hak ekonomi, hak sipil, diskriminasi ras, Nasional Hak Asasi, Komisi Anti Kekerasan, Ratifikasi Konvenen Hak Anak, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Next slide. Bagaimana dengan sumber HAM internasional, Piagam Pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian ada DUHAM, Declaration of Human Rights, Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Konvenan Hak Sipil yang sudah diratifikasi, Konvensi Den Haag terkait dengan aturan perang. Jadi perang itu ada aturannya. Kemudian Konvensi Jenewa terhadap perlindungan terhadap korban perang. 2 ini yang dipakai dasar ketika memang terjadi peperangan sama halnya dengan kasusnya pada saat lepasnya Timur Timur. Gitu. Dan ini 2 konvenan ini dipakai sekarang untuk kasusnya Israel dengan Palestina di ICC. Sekarang kan lagi berlangsung dengan 9 hakim.
Next slide. Ini adalah peraturan khusus sebagai pelaksana aturan umum. Next slide. Nanti bisa dibaca ya. Nah, ini adalah konvensi khusus dari deklarasi PBB yang kemudian kita sudah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Next slide. Next slide. Mbak. Next slide nanti bisa dibaca ya. Ini adalah pekerjaan buruh. Nah, ini adalah prinsip HAM yang harus Bapak Ibu ketahui. Prinsip HAM itu merupakan tanggung jawab dari negara, ya, saling berkaitan atau inherent, tidak bisa dibagi, tidak dapat dicabut, dan universal berdasarkan martabat manusia, kesetaraan dan non-diskriminasi, dan HAM itu harusnya mempunyai pemahaman yang sama. Jadi setiap orang itu harus mempunyai pemahaman HAM yang sama. Ketika pemahaman HAM yang tidak sama, maka kemungkinan besar akan menguntungkan salah satu pihak saja. Jadi misalkan kita menganggap bahwa itu adalah benar, maka belum tentu yang berbicara HAM itu adalah benar. Maka HAM itu adalah konteksnya inherent, saling bergantungan satu sama lain, tidak bisa dibagi dan tidak bisa dicabut, dan ini adalah prinsip universalitas dan semuanya harus mempunyai pemahaman yang sama. Tapi ini berlaku dalam yurisdiksi Indonesia. Tapi kalau yurisdiksi yang ada di luar, ya kita tidak bisa turut serta. Seperti kasusnya apa? Rohingya. Pemahaman Rohingya, kasusnya Rohingya, paham ya Bapak Ibu? Kemudian dia kembali ke Aceh, dia mendarat di Aceh. Karena apa? Karena pemahaman HAM-nya tidak sama dengan masyarakat internasional lainnya. Kemudian contoh lain adalah penggunaan media sosial gadget. Di Korea Utara tidak boleh masyarakatnya menggunakan media sosial gadget. Yang boleh hanya pemerintahnya saja. Tapi masyarakatnya tidak boleh. Bahkan aturan berpakaian pun untuk perempuan ya bolehnya harus memakai aturan sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu HAM-nya mereka seperti itu. Tapi kita tidak. Jadi masyarakat di luar itu mungkin tidak sama HAM-nya dengan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika nanti menjadi pengacara internasional? Pelajari dulu undang-undang nasionalnya mereka. Ya, undang-undang nasionalnya mereka. Banyak kasus Bapak Ibu di luar itu yang paling banyak ketika berdiskusi dengan saya itu antara Indonesia dengan Malaysia. Itu banyak pengacara Indonesia yang ada di Malaysia. Karena itu pekerja kita di sana banyak. Kemudian masyarakat Indonesia berinvestasi juga banyak di Malaysia. Maka dari itu kasus-kasusnya itu juga banyak antara Indonesia dengan Malaysia secara perdata ya, secara personal. Tapi kalau jadi pengacara negara ya beda lagi, hubungannya publik. Gitu. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Pahami dulu. Ada yang namanya choice of law, pilihan hukum. Di dalam membuat kesepakatan kerja nanti atau apapun yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pertama, hukum mana yang harus dipergunakan ketika memasuki perjanjian kerjasama nanti, ketika Bapak Ibu nanti mendampingi. Hukum mana yang harus dipergunakan? Apakah hukum Indonesia, ataukah hukum Malaysia, atau mix? Boleh nggak, Bu? Boleh. Itu namanya choice of law dalam keperdataan internasional. Yang kedua, bahasa apa yang dipergunakan di dalam membuat perjanjian tersebut? Apakah bahasa Inggris yang sifatnya universal, bahasa Indonesia, ataukah bahasa Melayu? Itu harus disampaikan di awal. Kemudian yang ketiga, mata uang yang dipergunakan. Yang keempat, ketika ada perselisihan, apa yang harus disampaikan. Ini 4 item penting ketika memang harus membuat kerjasama dengan negara lain. Ini adalah namanya choice of law atau pilihan hukum. Kembali lagi ke HAM, semua harus mempunyai prinsip yang sama. Gitu ya. Next slide. Pada tahun 2021 ini ada kasus HAM ya dengan dugaan pelanggaran HAM, dugaan itu kan berarti belum tentu. Di sini itu penyelidikannya itu adalah Komnas HAM yang berperan besar terhadap pelanggaran HAM. Kalau Komnas HAM menyatakan bahwa ini bukan pelanggaran HAM maka sudah selesai, tidak bisa dilanjutkan lagi.
Gitu ya. Ada hak atas kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman. Kemudian aktor yang paling banyak yang melakukan pelanggaran HAM yaitu kepolisian, korporasi, dan pemerintahan daerah. Ini. Jadi pelaku pelanggaran HAM itu sebenarnya adalah pemerintah. Next slide. Ini adalah kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak menjadi korban dari hak asasi manusia itu sendiri. Next slide. Kemudian kita melihat dasar hukum pengadilan HAM. Konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 104 untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum. Berat ya, hanya yang berat. Berarti yang lain ringan, Bu? Enggak. Yang lain bukan masalah ringan, tapi yang lain itu adalah hak asasi manusia titik. Enggak ada ringan dan enggak ada berat. Tapi untuk pengadilan hak asasi manusia itu yang berat. Berat itu apa? Dua. Tadi, kejahatan kemanusiaan dan genosida. Kemudian pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 tahun. Nah, kemudian muncullah Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Next slide. Landasan sosiologis dari Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, secara global masyarakat internasional telah membentuk ya Statuta Roma yang saya sampaikan tadi tentang Mahkamah Pidana Internasional. Nah, Mahkamah Pidana Internasional ini itu kita tidak perlu meratifikasi. Artinya gini, kalau ICJ internasional kan ada dua nih ya di internasional. Nanti kalau Bapak Ibu ada ICC, ada ICJ. Kalau ICC ini khusus untuk pidana internasional. Tapi kalau ICJ ini untuk khusus sengketa antar negara. Jadi kalau ICJ ini adalah negara dengan negara, ya, yang bersengketa di ICJ, dan ini harus ada kepastian bersama. Artinya kedua negara pihak tersebut itu adalah menyetujui kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan di ICJ. Tapi kalau di ICC itu person bisa mengajukan sengketa. Gitu di ICC. Nah, apakah Statuta Roma kita meratifikasi? Tidak. Kita tidak pernah meratifikasi Statuta Roma. Karena apa? Karena untuk melindungi kepentingan negara itu sendiri. Nah, bagaimana Bu? Apakah pernah Bu kita diajukan sengketa ke ICC? Akan pernah tapi tidak terjadi. Dulu kalau Bapak Ibu ingat kasusnya Munir. Ya kan, itu kan seolah-olah menurut beberapa pendapat itu menyatakan bahwa dia akan membawa berkas untuk mengajukan sengketa Indonesia ke ICC. Kan gitu ya, untuk dilaporkan bahwa Indonesia itu adalah pelanggaran HAM berat. Tapi kan itu tidak terjadi. Kemudian yang kedua, ketika zamannya pemerintahan SBY, Republik Maluku Serikat ya, RMS, itu pernah mengajukan sengketa ke ICC. Tapi tidak terjadi juga di Den Haag. Karena apa? Karena pemerintahan Indonesia bisa bernegosiasi dengan baik. Gitu. Jadi tidak pernah terjadi. Nah, ICC sampai sekarang ya tidak melakukan tugasnya. Artinya belum ada kasus sengketa. Baru tahun 2023 ini karena memang dilihat wacana besar bahwa Israel melakukan dan sebagainya sehingga dia perlu untuk ke ICC. Gitu. Ini secara global landasan, tapi kita tidak meratifikasi, tapi itu menjadi landasan sosiologis bangsa Indonesia. Kemudian secara nasional, potret buruk kekuasaan oleh pemerintahan RI era Orde Lama, kemudian Orde Baru sampai Orde Transisi, kemudian masuk ke Orde Reformasi yang saya sampaikan tadi. Impeachment, tekanan dari masyarakat internasional untuk segera membuat yang namanya pengadilan HAM. Next slide. Apa sih tugas dan wewenang pengadilan HAM? Kompetensi absolut, ya. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
meliputi kejahatan atau kegiatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Next slide. Apa sih kejahatan genosida itu? Ini yang saya sampaikan bahwa ini adalah di Rwanda, membunuh anggota keluarga, mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota, menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagainya, memaksa tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Kasusnya yang terbaru itu adalah kasusnya Rohingya. Jadi yang laki-laki itu dibunuh di tempat, yang anak-anak juga dibunuh, yang perempuan mohon maaf dihamili. Supaya apa? Supaya tidak ada kelahiran setelahnya. Ini adalah kejahatan genosida. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk kejahatan genosida? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk kejahatan genosida adalah komandan perangnya. Komandan perangnya ya. Kalau saya dulu, Bapak Ibu ingat nggak konsep belligerent? Konsep dari belligerent? Belligerent ini adalah seperti pemberontak yang ingin memisahkan diri dari negara sebelumnya, atau dia pemberontak yang ingin memerdekakan diri. Ini kita tarik dulu ya sebelum ke komandan perang. Ya. Kemudian yang ada komandan di sini. Ada yang insurgen itu sama halnya dengan belligerent. In belligerent dia punya yang namanya komandan. Punya komandan perang. Insurgen juga punya komandan perang. Dia punya uniform, seragam bersama-sama, ya. Punya uniform. Ini punya uniform. Dia punya yang namanya bendera. Punya yang namanya lagu kebangsaan. Dia punya entitas. Insurgen sama, dia punya entitas. Apa yang tidak sama belligerent dengan insurgen? Belligerent mendapat dukungan dari masyarakat sekitar. Insurgen ternyata sama, dia mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar. Yang tidak sama itu adalah pengakuan. Ketika negara tersebut memberikan pengakuan terhadap belligerent bahwa dia adalah belligerent, maka otomatis dia sebagai subjek hukum internasional. Pernah terjadi nggak di Indonesia? Pernah. Ketika gerakan Aceh Merdeka. GAM. Ya. Aceh ini juga korban dari sebenarnya. Bapak Ibu kalau mengingat sejarah SD dulu namanya daerah operasi militer atau DIDOM. Jadi di situ tuh ya gimana ngomongnya ya pemerintahan kita pada saat Aceh itu? Kan Aceh kan masuk kedaulatan kita itu kan banyak perlawanan sebelum diberikan keistimewaan. Daerah tersebut kemudian didom oleh pemerintahan Soeharto. Didom itu dipaksa.
Sama, hampir mirip dengan genosida kejadiannya, kasusnya. Kenapa kok dia agak sedikit trauma? Makanya dia punya pemerintahan sekarang ya, punya pemerintahan sendiri, undang-undangnya sendiri. Dia bahkan mengadakan legislatif sendiri. Artinya ada beberapa partai-partai yang memang khusus untuk daerah Aceh. Gitu. Jadi dia kena DOM waktu itu. GAM. Nah, posisi GAM ketika memang dia dinyatakan sebagai subjek hukum internasional apa? Bagaimana cara, bukan apa ya? Indonesia itu pengakuannya dengan apa? Dengan bernegosiasi dengan pihak ketiga, yaitu ditengahi oleh Amerika Serikat di wilayah negara lain, Helsinki. Sebenarnya kalau misalkan GAM ini mendeklarasikan diri bahwa saya Aceh memproklamasikan kemerdekaan, misalkan ya. Kemudian nih Rusia menangkap, diberikan pengakuan. Kami negara Rusia memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Aceh. Selesai, dia bisa memerdekakan diri. Tapi sebelum itu terjadi, Indonesia melakukan pengakuan terlebih dahulu bahwa Aceh sebagai belligerent, sebagai pemberontak. Dan itu negosiasinya hadap-hadapan, head to head, apple to apple, government to government. Pemerintahan Aceh dengan pemerintahan Indonesia, head to head, apple to apple. Nah, posisinya ini adalah insurgent. Pada saat ini, ketika memang kondisi seperti ini, ketika Aceh kemudian mengajukan sengketa ke ICC, maka yang kena adalah komandan perangnya. Entah itu Aceh banyak masyarakat yang menjadi korban, maka komandan perang Indonesia yang datang ke Aceh yang memang menjadi status tersangka. Ya. Bagaimana dengan insurgent? Ini adalah kelompok bersenjata Papua saat ini. Ini sudah taraf insurgent. Bisa jadi nanti 3 tahun ke depan dia menjadi belligerent, tidak akan tahu. Atau bisa jadi sebelum menjadi belligerent dia sudah memerdekakan diri. Tergantung negara yang mengakui. Ini sama halnya dengan kejadian di Timur. Tapi beda sejarah ya. Timur itu beda sejarah dengan kita. Kalau dia merdeka sebenarnya secara hukum internasional sah-sah saja. Karena dia bukan bagian wilayah kita secara historis, ya kan? Secara historis kan bukan bagian wilayah kita, jadi kalau dia merdeka itu menjadi sah secara hukum internasional. Tidak perlu kemudian menjadi operasi besar-besaran Indonesia terhadap Timur. Gitu. Secara internasional dia sah. KKB. Ini juga menjadi aware terhadap pemerintahan. Ini punya kelompok, punya komandan perang dan sebagainya. Sama halnya. Nah, ketika memang kasus ini KKB selesai, ditemukan bahwa operasi militer Indonesia untuk penumpasan KKB di Papua menjadi korban banyak, maka pemerintahan Indonesia perlu mengadakan yang namanya pengadilan HAM. Siapa yang kena? Komandan perangnya pada saat itu. Nah, kalau Timur Leste kan komandan perangnya kan Bapak Ibu tahu sudah ya. Siapa komandan perang ketika memang pada saat kejadian di Timur. Itu kejahatan genosida. Nah, pada saat itu beda dengan kasusnya Rwanda, sehingga hukum internasional itu ada yang namanya ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Itu. Dan itu antar suku. Dia kemudian di situ ada contohnya pada saat terjadi kejahatan genosida di Rwanda, terbukti telah terjadi penghasutan untuk melakukan kejahatan tersebut melalui siaran radio oleh suku Hutu. Yang telah mereka lakukan baik mempersiapkan ladang pembunuhan hingga mengajak para pendengar radio untuk terus membunuh suku Tutsi adalah tindakan yang tentu saja sangat bertentangan dengan hukum internasional. Dan itu besar, makanya dia punya tribunal sendiri. Kalau Bapak Ibu pengen mengetahui ini sudah ada filmnya. Next slide. Bagaimana dengan kejahatan kemanusiaan? Kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, ya, pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, kebebasan fisik lain secara sewenang-wenangnya,
dan sebagainya ya. Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebenarnya dua hal ini, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, Bapak Ibu perlu mempelajari terkait dengan Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag. Itu sudah diatur semuanya. Dan itu tidak perlu diratifikasi secara nasional. Karena itu bisa terikat atau mengikatkan diri apabila negara tersebut terjadi perang. Jadi tidak perlu mendeklar bahwa kita meratifikasi, enggak. Tapi secara otomatis akan mengikatkan diri ketika terjadi perang. Gitu. Jadi perlindungan terhadap rakyat sipil, bahwa perempuan dan anak yang harus diutamakan untuk mendapatkan perlindungan terlebih dahulu. Yang kedua, itu adalah daerah-daerah netral. Seperti apa? Seperti pendidikan, tempat ibadah, dan rumah sakit. Tidak boleh dilakukan pengeboman. Kalau indikasi-indikasi itu tersebut muncul ya tergolong kejahatan kemanusiaan. Kemudian peluru-peluru apa? Peluru biologi enggak boleh. Ya, kimia dan sebagainya. Dan peluru yang terkenal zaman dulunya ini kan tahun 1900 sekian lahirnya konvensi ini. Peluru dum-dum. Apa itu peluru dum-dum? Itu peluru yang menyasar ke tubuh manusia. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ya, ada beberapa dokumenternya. Menyasar ke tubuh manusia itu tidak mengakibatkan luka keluar, tidak ada darah yang keluar. Tapi dia merusak organ tubuh di dalamnya langsung, jadi dia berputar ke dalam organ tubuh manusia dan langsung meninggal. Itu namanya peluru dum-dum dan itu tidak diizinkan secara hukum internasional. Tapi kalau sekarang kimia itu seperti COVID-19 itu kan kalau dilihat memang secara hukum lingkungan itu adalah penyakit yang memang lahir akibat adanya climate change, gitu kan. Tapi kalau secara global, teori global itu memang diciptakan, gitu. Jadi itu salah satu mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional apabila memang itu menjadi pemusnah manusia atau kejahatan kimia yang memang dianggap penting pada saat itu. Itu teori global. Kalau teori hukum lingkungan itu kan straight to the point ya. Hukum itu kan aturan. Ya, maksudnya hukum itu ketika memang tidak ada aturannya ya memang tidak bisa kemudian kita mengotak-atikkan gitu. Kecuali kita punya argumentasi yang tepat. Makanya itu belajar argumentasi hukum, gramatikal atau dan sebagainya itu untuk pengolahan kata kita. Tapi kalau hukum tidak ada hukum asas legalitas. Tidak ada hukum yang mengatur kecuali tidak ada aturan yang dapat dipidana kecuali ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu. Gitu kan ya asas legalitas. Tapi kita dibenturkan dengan yang namanya hakim tidak boleh menolak perkara walaupun tidak ada hukum yang mengaturnya. Ya kan gitu kan, hakim kan tidak boleh menolak perkara, walaupun tidak ada hukum yang mengatur. Padahal kita berperan dalam asas legalitas. Makanya kalau hukum itu orangnya lurus sebenarnya. Kalau tidak ada mengatur ya itu bukan hukum. Gitu kan ya, lurus. Makanya itu kalau kita belajar politik hukum, itu yang ada namanya ius constituendum. Hukum yang dicita-citakan. Akibatnya apa? Akibat ada perubahan di dalam masyarakat. Kalau saat ini Bapak Ibu kan mempelajari ius constitutum. Padahal kita mempunyai namanya ius constituendum. Nah bisa jadi ius constituendumnya itu berasal dari hukum negara lain. Yang bisa kita adopsi sebagai dasar hukum untuk memasuki wilayah Indonesia. Sumber hukum itu apakah harus sumber hukum nasional? Tidak kan? Bisa juga namanya komparatif perbandingan hukum. Bisa jadi hukum yang ada di luar itu adalah ius constituendumnya kita. Maka dari itu Bapak Ibu nanti perlu membaca website-websitenya Mahkamah Internasional itu banyak kumpulan dari beberapa peraturan-peraturan nasional dari negara lain. Next slide. Kompetensi relatif. Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah hukumnya. Bersamaan diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dibentuk Pengadilan HAM yaitu 1 Jakarta Pusat meliputi wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Ibu Kota Jakarta sudah selesai ya, kekhususannya sejak 15 Februari 2024.
Ya, kekhususannya sudah selesai. Diganti di mana Bapak Ibu? Sudah keluar tentang kekhususan sebagai ibu kota. Nah, enggak tahu kita punya ibu kota enggak. Silakan dimikir ya, di riset bersama-sama. Kemudian Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, daerah Jogja Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalsel, Kaltim, NTB, dan NTT. Serta Makassar meliputi Provinsi Sulsel, Sulteng, Sulut, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya. Saya tulis masih Irian Jaya ya, harusnya Papua ya. Ya kan? Tapi Bapak Ibu tahu nggak kepanjangan dari Irian Jaya? Iya, ikut Republik Indonesia anti Nederland Jaya. Berdasarkan sejarah. Medan meliputi Provinsi Sumut, Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Next slide. Ini sebenarnya pertanyaan. Minum dulu ya, haus. Pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara Indonesia? Mana Pak? Dilakukan. Iya. Pengadilan mana? Banyak kasus di Amerika Serikat itu ya. Pelajar Indonesia ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap ratusan orang di Amerika Serikat. Pengadilan HAM mana itu berarti? Negara tersebut. Iya. Jadi Bapak Ibu yang akan berangkat ke sana. Gitu. Undang-undang mana yang dipakai? Undang-undang negara tersebut. Gitu. Tapi kalau kejahatan terorisme, Pak Ibu saya bawa kemana-mana ya. Saya bawa kemana-mana. Kejahatan terorisme. Ini adalah kejahatan yang saat ini namanya terorisme. Teror, ya kan? Mengakibatkan keresahan, teror. Entah itu perusakan gedungnya, perusakan fasilitas umumnya, tapi dia menyebabkan keresahan oleh masyarakat banyak. Sifatnya teror. Saat ini, kejahatan terorisme itu masuk dalam kategori kejahatan transnasional. Ya, ini masuk dalam kategori kejahatan transnasional. Berarti siapa? Ya wilayah setempat. Misalkan transnasionalnya di ASEAN. Berarti ya wilayah-wilayah anggota ASEAN yang terkena terkait dengan kejahatan transnasional tersebut. Tapi kalau Union of Europe, UE sama. Gitu ya. Karena dia menyebabkan teror oleh masyarakat setempat. Bisa jadi anggota terorisme itu ya dari negara-negara tersebut, seperti kasusnya Dr. Azhari. Dr. Azhari, kemudian di sini tuh yang dari Lamongan itu siapa saya lupa namanya ya. Kemudian Amrozi, kemudian ya ngebomnya di Bali, ya.
Kemudian masyarakat setempat terkena dampaknya, bisa masyarakat Bali atau masyarakat internasional lainnya yang memang ada di dalam lokasi tersebut. Ini masuk dalam kejahatan transnasional. Tapi sekarang sudah masuk dalam ranah kejahatan internasional untuk terorisme. Gitu. Nah, bagaimana Bu terkait dengan pengadilan HAM-nya? Pengadilan hak asasi pengadilan untuk mengadili terorisme. Kenapa ketika mendapatkan kerugian masyarakat internasional yang dirugikan, tapi diadilinya di Indonesia aja? Gitu kan? Amrozi itu kan diadili di Indonesia saja. Karena ada yang namanya national interest. Jadi selama negara tersebut dianggap mampu oleh masyarakat internasional untuk melakukan pengadilan terhadap kejahatan transnasional ataupun kejahatan internasional, maka pengadilan setempat bisa melakukan peradilan. Tidak perlu diambil, walaupun itu kategori dalam kejahatan transnasional atau kejahatan internasional. Kalau kecuali yang genosid Israel Palestina, kenapa harus diambil? Karena Israel dianggap belum mampu untuk mendirikan lembaga khusus peradilan perang atau kejahatan HAM di Israel tersebut untuk mengadili para komandan-komandan perang, sehingga itu diambil ke ICC. Hal tersebut sama halnya ketika Indonesia melakukan operasi militer di Timur Timur. Dianggap pada saat itu Indonesia tidak mempunyai pengadilannya, kemudian harus diangkat ke yang namanya internasional untuk diadili. Tapi Indonesia bersikeras, makanya muncul yang namanya pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara RI? Ya, negara tersebut yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran HAM berat di wilayah negara lain. Tapi, ada tapinya, kalau itu bukan perwakilan dari negara. Tapi kalau perwakilan dari negara kemudian negara tersebut bersikeras untuk mengadili, itu namanya sudah pelanggaran kedaulatan. Berbicaranya bukan person, tapi negara dengan negara, government to government. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau melihat ada mobil yang platnya CD atau CC, jangan sekali-sekali melakukan stop. Karena itu adalah perwakilan negara seperti floating island, negara yang berjalan. Jadi korps konsuler atau korps diplomatik. Biasanya Bapak Ibu akan menemukan di jalan CD atau CC. Ini angka dan di sini tidak ada huruf lagi. Next slide. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat berdasarkan waktunya, peristiwa pelanggaran HAM berat diklasifikasikan menjadi dua. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, artinya surut pada masa saat belum ada pengadilan HAM, maka pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum di undang-undangan pelanggaran HAM ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM ad hoc. Jadi sifatnya tribunal sementara. Pembentukan pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan keputusan presiden. Gitu. Wah, ini kan tambah susah ya kalau mengusut zaman dulu. Apalagi kasusnya tenaga kerja yang perempuan yang ada di Nganjuk, Marsina. Nah, itu kan sampai sekarang tidak terungkap. Yang dijadikan sebagai tersangkanya itu adalah perusahaannya saja. Tapi kasus Marsina itu kan menjadi akhirnya lahirnya tanggal 1 Mei ya, Hari Buruh. Itu menjadi pemeringatan secara nasional. Itu luar biasa Marsina itu, ditangkap dia kemudian diletakkan di TNI pada saat itu kan ABRI ya, di korpsnya ABRI, kemudian tidak keluar-keluar. Setelah ditemukan sehari kemudian, itu kan cerita, Bapak Ibu tahu ceritanya ini.
Belum lahir, sama juga saya juga. Kayaknya waktu itu saya SD, tahun 97 ya. Saya lupa tahun berapa itu ya. Pokoknya dia itu pemerhati buruh, kemudian dia mengikuti serikat kerja, minta untuk dinaikkan gaji beserta para buruh-buruh yang lain. Disetujui sama, setelah beberapa berangsur-angsur dia komunikasi, disetujui sama perusahaan tersebut. Kemudian setelah disetujui, esok harinya teman-temannya dia, teman-temannya Marsina itu diambil, paksa diambil oleh para petugas keamanan, kemudian diantarkan ke korpsnya ABRI. Pokoknya disitulah, di Surabaya tempatnya. Nah, kemudian dipanggil, diambil. Si Marsina ini khawatir, loh mana teman-teman saya kok nggak ada? Akhirnya dia datang, dia menawarkan diri. Dia datang, dia meminta untuk teman-temannya dibebaskan. Selang beberapa lama, akhirnya malam hari, kemudian dia menjemput teman-temannya pulang. Diizinkan dipulangkan, tapi dengan kondisi yang mengkhawatirkan, jadi memar-memar dan sebagainya. Kemudian dia diantar pulang. Marsina ini hidupnya ngekos di Nganjuk. Akhirnya dia pulang ke kos-kosannya. Waktu dia cari makan malam, ini saya lihat film dokumenternya ya, waktu dia malam izin untuk nyari makan malam, kemudian dia hilang. Setelah dicari teman-temannya sampai berhari-hari, 3 hari kemudian dia ditemukan di alas mana di Nganjuk itu, di daerah Coban Rondo, di daerah sekitar situ, dengan kondisi luar biasa parahnya. Jadi mulai dari tangannya patah, kakinya patah, kemudian mohon maaf alat kemaluannya sampai retak, kepalanya bocor dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu. Nah, ditemukan itu menjadi pemerhati nasional dan internasional. Sehingga muncullah namanya Hari Buruh di Indonesia tanggal 1 Mei. Itu, Marsina. Nah, apakah ini di undang-undang kemudian bisa diangkat lagi kasusnya dengan mendapatkan persetujuan dari presiden, yang notabene kita tahu bahwa pelanggar HAM berat itu ya pemerintahan itu sendiri. Nah itu saya nggak tahu. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri. Kemudian yang kedua, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM yang sifatnya permanen. Kalau yang sebelum tahun 2000 itu adalah ad hoc, setelah 2000 itu adalah permanen. Next slide. Bagaimana beracara di Pengadilan HAM? Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan HAM. Pada intinya mempunyai prinsip-prinsip yaitu berlaku ketentuan hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Ketentuan-ketentuan khususnya meliputi aspek kelembagaan, wewenang kelembagaan, dan pertanggungjawaban komando atau komandan. Komandannya itu kan ya bukan komandan yang pangkatnya mayor, ya kan? Komandan yang mungkin jenderal. Jenderal diperintah oleh siapa? Atasannya lagi. Diperintah oleh siapa? Atasannya lagi. Sudah tidak ada hentinya. Next slide. Gambaran umum dari Pengadilan HAM, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan leg spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah pengadilan HAM, dan kewenangan-kewenangan pengadilan ini mengadili untuk kejahatan-kejahatan tertentu, dua tadi, kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Next slide. Ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu? Saya duduk dulu ya. Selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Safira. Saya tadi menyimak penjelasannya Ibu.
menurut saya sudah cukup baik ya. Tapi mungkin saya ingin mohon maaf sekali, saya mau mengkritisi beberapa yang Ibu sampaikan, karena sebelumnya saya juga saat ini lagi aktif di organisasi hak asasi manusia di Surabaya. Terkait ini Bu, penjelasannya jenengan yang soal kasus pelanggaran HAM berat yang belum pernah disidangkan. Jadi sebenarnya dari tahun 2000 sampai tahun 2024 hari ini sudah disidangkan 4 kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia dari 16 kasus yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM. Yang pertama adalah kasusnya Timur Timur, karena dia terjadi tahunnya 99, akhirnya itu dimasukkan ke pengadilan HAM ad hoc. Ada beberapa orang yang memang disidangkan dalam pengadilan HAM ad hoc tersebut, yakni dari beberapa gubernur, Kovalima, gubernur Dili, dan beberapa pejabat sipil yang memang dia itu bertanggung jawab ada terjadinya kerusuhan, kejahatan terhadap kemanusiaan yang disasarkan kepada warga sipil Timur Timur pada saat itu, dan juga beberapa pasukan dari TNI juga. Ada juga dari kasusnya salah seorang wakil komandan pejuang integrasi Indonesia, ya ini adalah warga Timur Timur. Dia ini paramiliter. Jadi dia juga namanya mungkin pernah dengar namanya Eriko Guterres. Nah, ini yang dari orang-orang yang disidangkan di kasus pengadilan di kasus Timur Timur itu di pengadilan HAM ad hoc, semuanya dibebaskan, tapi cuma si Eriko Guterres aja yang dia mendapat hukuman penjara pidana 10 tahun, tapi dia dibebaskan di putusan bukan kasasi. Kasasinya 10 tahun, tapi di pengajuan ya itu dia kena dibebaskan. Terus juga akhirnya kasus Tanjung Priok, terus setelah itu kasus AB Pura, dan yang terakhir tahun 2022 kemarin saya ingat karena memang bertepatan sama rame-ramenya kasus Kanjuruhan, yakni Paniai. Dan semua kasusnya itu memang dibebaskan semua orang-orangnya karena memang pertama tidak memenuhi unsur-unsur yang ada dalam UU Pengadilan HAM tahun 2000 ini. Jadi memang secara tataran yuridis itu sudah ada semua peraturan hukumnya. Cuma pemerintah selama ini kan memang nggak punya political will buat menyelesaikan di arah ke sana. Jadi memang kalau misalnya dihukum, nanti orang-orang yang saat ini menempati posisi di pemerintahan kita pastilah nggak bakalan dihormati lagi. Terus juga mau menyinggung yang soal Hari Buruh 1 Mei, karena memang saya juga merupakan anggota Serikat Buruh, jadi memang 1 Mei memang diperingati sejak sebelum tahun 1900-an, yakni pada peristiwa Haymarket yang di Caicagu sana. Jadi memang di Indonesia sendiri sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada yang namanya kasus Serikat Buruh, mungkin pernah dengar yang namanya ISDV miliknya Semaun, yang nantinya akan beberapa dari mereka membentuk Partai Komunis Indonesia dan lain-lain sebagainya. Jadi memang di Indonesia sendiri sebelum merdeka sudah dirayakan 1 Mei itu sebagai Hari Buruh Internasional. Begitu Bu, mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Silakan tanggapannya. Oke. Kalau misalkan yang memang kasus HAM itu maksud saya memang belum sampai tataran selesai. Artinya memang ada pengadilan HAM, tapi ujung-ujungnya tetap dibebaskan. Itu kemudian menjadi kajian juga di beberapa akademisi. Kenapa kok tidak selesai? Nanti pada saat beberapa kasasi dibebaskan, pada saat PK dibebaskan. Artinya ketika memang ini datanya itu tidak pasti, harusnya kan dari Komnas HAM itu kan beberapa data kan dari Komnas HAM dulu, baru masuk kejaksaan persetujuan presiden dibentuk yang namanya pengadilan ad hoc. Nah ini sampai sini nanti ke pengadilan tahapan selanjutnya itu selalu dalam tataran bebas. Kenapa enggak pas? Maksudnya saya itu kalau sudah selesai diputus udah tingkat apapun ya harusnya konsekuensi dengan yang di bawahnya. Itu terima kasih. Terima kasih Mbak. Yang kedua, memang kalau saya melihat kasusnya Marsina ini memang memicu terkait dengan
buruh yang memang harus lebih diperhatikan di Indonesia. Tapi terima kasih untuk koreksinya untuk yang kasusnya Marsina. Ada lagi yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Sebelum lanjut ke materi, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin yang ada di Zoom ingin bertanya, boleh di chat maupun Di Zoom ada tulisan. berapa? Di Mbak? Zoom ada 16. Ada 16 orang. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom, bisa on kamera nggak? Bapak Ibu peserta PKPA yang berada di Zoom, silahkan on cam. Coba di end slide dulu. Stop share. Nah, stop share. Silakan Bapak Ibu yang di Zoom untuk on cam. Jangan-jangan enggak ada ininya orangnya. Mohon maaf Bu, ini kamera saya nggak bisa soalnya banyak. Yang lain juga rusak. Coba di galeri dong, Mbak. Di galeri. Nah, tuh. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Ini baru Mbak Hanifah aja yang on cam. Yang lainnya untuk segera menyalakan kamera. Ini kayaknya pada tidur deh, Bu. Dihitung masuk tapi. Ya Mbak Andi. Dihitung masuk. Dihitung masuk. Oke, enggak apa-apa wis gimana? Iya. Saya lanjutkan ya. Masih ada waktu 15 menit. Sampai jam. Sampai jam setengah 11. Berarti 15 menit lagi. Iya, kurang 28. Masih ada waktu 15 menit. Kita azas retroaktif. Ya. Sudah tidak ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Adanya pengadilan HAM ad hoc ini share screen lagi. Ini ya tadi. Ini terakhir ya. Oh, bukan. Retroaktif. Ini ya. Oke. Adanya pengadilan HAM ad hoc ini memunculkan persoalan isu tentang asas retroaktif dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang dianggap sebagai pelanggaran atas asas legalitas dalam hukum pidana. Ya, ini yang kita diskusikan di awal. Dari penjelasan umum dapat disimpulkan bahwa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan atau delik baru dalam hukum Indonesia. Sehingga setiap penerapan atas delik ini untuk kasus-kasus masa lalu dianggap sebagai berlakunya asas retroaktif. Kemudian kita melihat dalam pasal 28 huruf C ayat 2, asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri. Kontroversi atas penerapan asas retroaktif ini menunjukkan bahwa terdapat dua perspektif yang bertentangan mengenai penerapan asas retroaktif dalam pelanggaran HAM yang berat. Pandangan pertama mengindikasikan asas legalitas, penerapan asas retroaktif ini bertentangan dengan asas kardinal dalam hukum pidana yaitu asas legalitas dan bertentangan dengan norma-norma yang lain. Sedangkan kalau kita melihat dari pandangan kedua, ini diikuti oleh penyusunan undang-undang bahwa asas legalitas dapat disimpangi berdasarkan hukum internasional.
Jadi bagaimanapun HAM itu tidak terlepas dari hukum internasional. Kita melihat terkait dengan skema alur pengadilan HAM ad hoc, Komnas HAM melakukan penyidikan, kemudian dilanjutkan ke Jaksa Agung. Kalau Jaksa Agung menyatakan bahwa berkasnya masih kurang, maka akan dikembalikan lagi ke Komnas HAM. Kemudian dari penyidikan tersebut kembali ke Presiden, Presiden mengajukan surat ke DPR, DPR kemudian mengusulkan apakah memang perlu dibentuk adanya pengadilan HAM atau tidak, dilanjutkan ke Presiden. Kemudian Presiden baru melanjutkan ke pendirian terkait dengan pengadilan HAM dan yang melakukan penuntutan itu adalah Jaksa Agung. Jadi alurnya skema alur pengadilan HAM ad hoc begini. Ini sebelum terjadinya kasus tersebut sebelum lahirnya Undang-Undang Pengadilan HAM. Kemudian next slide. Kelembagaan pengadilan HAM yang melakukan penyelidikan itu adalah Komnas HAM. Penyidik dan penuntut adalah Jaksa Agung dan pengadilan itu adalah Pengadilan HAM. Sendiri di bawah peradilan umum. Kemudian kita melihat kewenangan masing-masing ya. Ada penyelidik, Komnas HAM berwenang untuk menerima laporan atau aduan, melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang diduga sebagai pelanggar HAM, memanggil pengadu atau korban atau pihak lain untuk dimintai keterangan atau memanggil saksi, memanggil dan mengumpulkan keterangan di TKP atau tempat lain dan mendatangkan ahli. Ini adalah tugas dari penyelidik yaitu adalah Komnas HAM. Kemudian atas perintah penyidik, penyelidik Komnas HAM berwenang memeriksa surat atau penggeledahan atau penyitaan, pemeriksaan setempat terhadap rumah atau pekarangan dan mendatangkan ahli. Ini adalah tugas dari penyelidik. Kemudian mekanisme penyelidikan, ya, ini sudah ada dalam undang-undang juga. Penyelidik harus memberitahukan kepada penyidik jika telah dimulainya penyelidikan. Jika Komnas HAM berpendapat belum terdapat bukti permulaan yang cukup, telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan ke penyidik. Selambat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyerahkan kesimpulan, Komnas HAM harus menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikannya disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan. Penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut. Ini adalah mekanisme dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan, ya, penahanan dan penahanan lanjutan. Ini adalah tugas dari penyidik Jaksa Agung yang melakukan itu ya harus dilengkapi dengan surat tugas, surat perintah penangkapan, identitas tersangka yang dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan, uraian singkat pelanggaran yang disangkakan dan ditembuskan oleh keluarga. Kemudian maksimalnya adalah 1 hari dan masa penahanan dikurangkan terhadap pemidanaan. Ini adalah tugas dari penyidik. Kemudian kita ke penuntutan. Next slide. Kurang 15 menit ya Bapak Ibu. Penuntutan dalam rangka penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lambat 30 hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Diperpanjang lagi 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Jadi 2 kali untuk bentuk perpanjangan penahanan. Ini adalah pemeriksaan di pengadilan, pengadilan negeri, pengadilan banding, dan pengadilan kasasi. Nanti slide-nya diberikan ya. Sudah diterima ya? Oke. Dan ini adalah skala perbandingan masa penahanan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Dari mulai tahapan penyidikan, penuntutan, kemudian pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan tingkat kasasi. Next slide, Mbak Andin. Next slide.
Ini adalah pertanggungjawaban komandan atau atasan. Komandan militer bertanggung jawab atas tindakan HAM yang dilakukan oleh pasukannya. 1. Di bawah komando dan pengadilan yang efektif. 2. Tindakan tersebut merupakan akibat tidak dilakukan pengendalian secara patut. Kemudian yang kedua adalah atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, yaitu terhadap pelanggaran HAM bawahannya. 1. Bawahan tersebut berada di bawah kekuasaan dan pengendalian yang efektif. 2. Tindakan bawahan tersebut terjadi akibat tidak dilakukannya pengadilan terhadap bawahannya secara patut. Dalam artian bahwa 1. Atasan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahan tersebut melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM. Yang kedua, atasan tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam lingkup kekuasaan untuk mencegah, menghentikan atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan, penyidikan, dan tindakan penuntutan. Next slide. Mungkin yang langsung ini. Nah, ini perlindungan saksi dan korban. Setiap korban dan saksi pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ini terdapat di dalam pasal 34. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, institusi yang wajib memberikan perlindungan terhadap LPSK, perlindungan saksi dan korban. Bagaimana dengan tugas aparat penegak hukum dan aparat keamanan yang diperintahkan pasal 34 ayat 2? Pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 mengatur mekanisme perlindungan yang dilakukan secara langsung melalui permohonan dari saksi dan korban mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap penuntutan. Ada beberapa hal, ini adalah hak-hak korban dan tata cara pemenuhannya. Next slide. Next slide. Nah, ini secara yuridis ya, ada menegaskan bahwa korban pelanggaran HAM berat berhak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelakunya tidak mampu memberikan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawab. Jadi ada kompensasi, restitusi, ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atas kehilangan dan penderitaannya, penggantian biaya atau tindakan-tindakan tertentu, dan rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya status, kehormatan, nama baik, jabatan, dan hak-hak yang lain. Kalau tadi yang perlu saya didiskusikan dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Safira. Ibu, saya pengen tahu secara, nanti kita diskusi bersama-sama ya, terkait dengan pelanggaran HAM berat ini mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap putusan dari Timur Timur, yang Enrico Guterres dan teman-temannya. Apa yang diberikan pemerintahan Indonesia terhadap penduduk atau warga negara Timur Timur? Ada seorang komandan TNI namanya Adam Damiri. Jadi si Adam Damiri sama siapa ya satunya? Pokoknya orang-orang anak buahnya dia ini, itu dia itu dari pengadilan yang tingkat pertama itu mengasih si putusan, kan mereka itu kan karena mereka aparat TNI ya, jadi dari si komandannya sama anak buahnya itu kena semua. Jadi kan satu berkas. Nah itu di putusannya ini dia jelasin kalau si siapa yang komandannya ini dan anak buahnya memang ada kompensasinya itu. Tapi kenapa waktu dimasukkan banding itu tiba-tiba kompensasinya itu hilang. Jadinya sampai karena dibandingkan dibebaskan. Jadi mau nggak mau nggak ada yang dapat kompensasi sama sekali itu. Nggak dapat sama sekali. Jadi dari 4 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah disidangkan di pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc, itu nggak ada yang dapat kompensasi sama sekali. Sedangkan di amanatnya Undang-Undang 26 tahun 2000 kan memang mengharuskan setiap putusannya itu memang
yang mengakomodasi kompensasi itu memang harus ada kompensasinya di putusan pengadilannya ya. Jadi memang karena nggak ada yang dapat sama sekali. Jadi memang hilang itunya apa kompensasinya. Iya, iya susah sekali sebenarnya. Artinya nggak cuma timur aja. Tanjung Priok juga sempat ini ngasih apa ini kompensasi juga kan. Itu memang nggak hilang juga di itu tiba-tiba. Iya, langsung tiba-tiba hilang. Putusannya itu langsung nggak mengakomodasikan soal kompensasi buat para korban. Ini yang jadinya itu makanya sampai saat ini banyak korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat tuh yang masih memperjuangkan keadilan. Karena memang dari negara sendiri, memang negara nggak memberikan kompensasi. Padahal kompensasi itu kan nggak melulu cuma uang aja, nggak melulu soal harta atau materi yang mereka mereka kehilangan itu waktu terjadi suatu tindak kejadian pelanggaran HAM berat. Kayak misalnya pemulihan atas nama baik korban, terus juga rehabilitasinya, terus bantuan psikososial, bantuan kesehatan, dan bantuan lain-lainnya itu memang nggak diberikan oleh negara. Barulah ketika ada yang kemarin tahun 2023, Presiden Jokowi itu sempat bilang kan soal tim PPHAM. Nah, tim PPHAM ini adalah mekanisme pemberian penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat secara non yudisial. Kan selama ini di Indonesia aja kan yang yudisial itu cuma lewat pengadilan HAM. Tapi kalau soal non yudisial kan seharusnya memang diselesaikan selalu mekanisme KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi sudah membatalkan undang-undangnya KKR pada tahun 2006, maka yang dikenal secara jelas yuridisnya ya cuma pengadilan HAM aja. Tapi tiba-tiba Jokowi dia malah menerbitkan soal tim PPHAM itu, yang mana juga dari teman-teman pendamping korban dan korban juga banyak yang menolak ya, termasuk dari Kontras juga kita nolak karena memang itu menunjukkan bahwasannya negara ini tidak bertanggung jawab dan juga negara tidak mengikuti mekanisme hukum yang ada, yakni melalui mekanisme pengadilan HAM itu yang sudah ada undang-undangnya. Karena juga sama aja kan kalau pelakunya itu nggak dihukum itu sama aja negara itu merawat impunitas. Kayak Prabowo, Wiranto, dan kawan-kawannya itu yang memang harusnya dihukum ini kan dan diadili dalam pengadilan HAM tapi malah nggak kena. Iya, jadi pimpinan malah jadi presiden habis gini. Ini kan kita menunjukkan kemunduran. Mungkin saya mau cerita juga ya Bu. Jadi kemarin saya sempat rapat sama teman-teman Timur Leste. Jadi memang Kontras Surabaya kita itu jadi bagian dari tim Stolen Children. Kayak ngumpulin. Jadi memang waktu kerusuhan, waktu invasi Indonesia di Timur-Timur tahun 1975 sampai 1999, banyaknya anak-anak kecil Timur Leste, Timur pada saat itu yang diculik sama tentara Indonesia, dijadikan jadi tim bantuan operasional. Jadi anak-anak kecil ini ditaruh di bagian medan perang, ditaruh di depan sendiri, terus tentara Indonesia di atas, di belakangnya dia. Jadi mereka waktu ada tembak-tembakan itu anak-anak Timur Leste ini yang dihadapkan di depan ngadep kelompoknya Fretilin itu kan sama-sama perangnya. Jadi karena banyaknya ribuan anak itu hilang, itu akhirnya kan kita mengadvokasi juga kan biar anak-anak ini bisa ketemu lagi sama keluarganya. Karena selama ini kan setelah perang itu kan mereka bukannya dibalikin ke keluarganya, tapi justru malah dibawa ke Indonesia. Bahkan kasihan juga hidupnya itu ada yang jadi preman, jadi memang bertahan hidup di jalanan anak-anak ini. Dan juga kemarin waktu saya tanya sama teman-teman Timur gimana ini soal kemenangan Prabowo jadi presiden, memang banyak yang nggak sepakat juga karena memang masa lalu ini kan masih belum selesai ya. Kayak kenapa? Iya, Prabowo kan terduga pelaku karena dia waktu selain terlibat di waktu awal-awal invasi tahun 75, dia juga katanya ikut juga di kasusnya Santa Cruz. Santa Cruz ini kan yang akhirnya membawa ke Indonesia jadi sorotan internasional karena akhirnya diarahkan buat pengadilan HAM Timur itu. Itu sempat dari Timur juga menolak ini. Iya. Makanya memang kasus pelanggaran HAM berat ini memang sebenarnya kalau bagi saya sendiri ya, negara ini memang sengaja merawat orang-orang yang salah ini diletakkan di pemerintahan dan memang sebisa mungkin agar kasus pelanggaran HAM berat ini nggak diselesaikan. Dalam artian kita sebagai masyarakat
ya dibiarkan saling curiga, saling benci sama orang-orang yang jadi korban, yang jadi kayak kasus 65. Ini kan sampai sekarang kan stigmanya masih besar sekali di masyarakat, masih banyak yang benci. Dan negara juga sampai saat ini masih belum bisa mendamaikan itu, masih belum bisa memberikan informasi yang benar atas peristiwa itu. Sama kayak kasusnya di Timur-Timur saat ini kan masih ada rakyat yang mikir kalau lepasnya Timur-Timur dari Indonesia itu adalah suatu kesalahannya Habibie. Mesti dianggapnya kesalahannya Habibie. Masih ada yang mikir kayak gitu soalnya di sosial media. Padahal itu kan aslinya memang hanya Timur-Timur aja, kalau mau merdeka ya silakan, karena memang kan awalnya Indonesia juga masuknya lewat invasi yang ilegal sebenarnya, karena mereka kan lagi masa transisi dari kependudukannya si Portugis yang ada di Timur-Timur itu. Jadi begitu Bu. Jadi memang kemenangan Prabowo ini bisa ada potensi Indonesia kembali ke masa Orde Baru yang dimana kemarin kan Prabowo sempat bilang kalau mau sudah mencatat semua pemberitaan media. Hai Kompas, kamu yang menghina saya itu nanti saya laporkan. Kan udah bikin timnya sendiri buat ngumpulin. Iya, orang-orang. Iya, makanya itu yang khawatirnya gitu, Bu. Iya, kembali ke masa Orde Baru yang seram, Bu. Iya, itu tapi sudah milih ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak salah dalam memilih. Iya, bertanggung jawab itu. Harus bertanggung jawab. Kalau perlu dijogetin aja katanya TikTok. Iya. Ya, kalau tadi Bu Safira menyampaikan terkait dengan Timur-Timur itu adalah kesalahannya Pak Habibie, saya menegaskan enggak. Semoga Bapak Ibu juga tahu ya posisinya bahwa Timur Leste itu bukan merupakan bagian dari Indonesia sejak lahirnya Indonesia. Jadi itu dimulai tahun 1904. Bayangkan tahun 1904 itu sudah ada namanya arbitrase internasional antara Belanda dengan Portugal. Kesepakatan mereka itu membagi wilayahnya menjadi dua. Timor Timur itu adalah miliknya Portugal dan Timor Barat itu adalah miliknya Indonesia. Jadi sudah miliknya Belanda. Indonesia adalah hak mewaris berdasarkan berdasarkan hukum internasional itu namanya hak mewaris itu uti possidentis juris. Jadi mewarisi, Indonesia mewarisi seperti ketika memang makanya kalau belajar hukum internasional itu ada konsep ini. Manakah wilayah Indonesia? Wilayah Indonesia itu adalah tumpah darah Indonesia. Tumpah darah Indonesia itu apa? Berarti perjuangan bangsa Indonesia. Di mana saja wilayah itu? Ya, yang memang pernah diduduki oleh Belanda. Yang diduduki oleh Belanda berarti wilayahnya Indonesia, termasuk Timor Barat. Jadi kalau Bapak Ibu melihat Timur itu kan terbagi dua gini ya. Timur, Pulau Timur, Timur Barat. Ini ada wilayah sini namanya Oekusi. Ini masuk dalam Timor Leste, Timur. Nah ini daerah Citrana. Aliran sungai yang membelah Timor Barat menjadi Timor Barat dengan Timur. Ini perbatasan atau frontier secara alami. Ini wilayahnya Belanda. Indonesia mewaris. Ini wilayahnya Portugal. Diwarisin oleh Timor Leste, Republik Demokratik Timor Leste. Jadi apakah ini kesalahan Habibie melepaskan Timur dari Indonesia? Enggak ada. Ini secara lahir memang bukan menjadi bagian dari Indonesia. Gitu. Ada yang lagi didiskusikan? Terima kasih Bu Safira untuk wawasannya. Dan kemungkinan besar Bapak Ibu di sini tidak salah pilih. Insya Allah. Sudah, terima kasih Bapak Ibu. Nanti bisa dicek untuk secara keberlanjutan apakah rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi di dalam amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Saya dulu ya. Ya, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Saya Ria Trivinata, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik
yang sebenarnya saya bukan pengacara. Jadi saya memang adalah akademisi dan peneliti. Gitu. Jadi saya punya grand riset dari Dikti, memang dipercaya 3 tahun ini memegang riset dari Dikti, kemudian beberapa kementerian lingkungan hidup, jadi saya pemerhati lingkungan. HAM itu adalah salah satu mata kuliah yang memang saya berikan kepada mahasiswa karena berhimpitan dengan hukum internasional. Kalau pengen menemuin saya ada di ruangan bawah ya. Silakan untuk berdiskusi, mau yang melanjutkan S2 boleh di sini karena Mas akreditasi B dan bisa ditempuh selama 3 semester. Jadi Bapak Ibu yang dulu melihat hanya 4 semester, sekarang di sini bisa ditempuh selama 3 semester. Saya ini jebolan yang 3 semester. Tapi dari UGM, ambil yang kelas internasional, makanya gelar saya beda dengan teman-teman yang lain, biasanya MH, saya LLM. Gitu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi telah selesai. Terima kasih kepada pemateri kita Ibu Ria Trivinata atas materinya. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi para peserta PKPA. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi yang sebesar-besarnya kepada para peserta di sesi pertama ini. Semoga sampai sesi terakhir tetap semangat. Mbak Safira, terima kasih atas diskusinya tadi yang sangat menarik dan luar biasa. Setelah ini akan ada coffee break sebentar sebelum kita lanjut ke sesi kedua. Namun sebelum itu kita harus berfoto bersama dulu bersama dengan pemateri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di luar.